Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas. Tiongkok mengumumkan tarif besar, 84%, untuk berbagai barang AS. Langkah agresif ini merupakan tanggapan langsung terhadap tarif AS yang sudah ada pada impor Tiongkok. Situasi ini telah mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi global. Banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan perdagangan internasional. Ketegangan yang meningkat merupakan tantangan signifikan terhadap tatanan perdagangan global. Konflik tersebut telah mulai mengganggu rantai pasokan dan berdampak pada bisnis di seluruh dunia. Baik kedua negara maupun komunitas internasional sekarang bergulat dengan konsekuensi dari kebuntuan ekonomi ini. Taruhannya tinggi, dan hasil dari perang dagang ini akan memiliki implikasi jangka panjang bagi ekonomi global. Meskipun kedua belah pihak memiliki banyak kerugian, mereka juga memiliki kepentingan bersama dalam menemukan resolusi. Pertanyaannya adalah, apakah mereka dapat mengatasi perbedaan mereka dan menempa jalur baru untuk perdagangan di abad ke-21? Untuk memahami situasi saat ini, kita perlu melihat ke belakang. Perang dagang tidak meletus dalam semalam. Ini adalah puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Katalis utama, kebijakan perdagangan America First dari mantan Presiden AS Donald Trump. Trump berpendapat bahwa negara-negara lain mengambil keuntungan dari AS dalam kesepakatan perdagangan. Dia memberlakukan tarif pada barang-barang dari Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerjaan Amerika dan mengurangi defisit perdagangan. Langkah-langkah proteksionis ini segera menuai kritik. Kritikus berpendapat bahwa mereka akan merugikan konsumen dan bisnis Amerika. Mereka juga khawatir tentang potensi pembalasan dari mitra dagang. Terlepas dari peringatan tersebut, Trump menggandakan pendekatannya. Dia memandang tarif sebagai alat negosiasi yang ampuh. Dia percaya bahwa mereka akan memaksa negara lain untuk membuat konsesi. Strategi ini, bagaimanapun, memiliki hasil yang beragam. Ini telah menyebabkan serangkaian peningkatan tarif tit for tat. Ini pada akhirnya merugikan bisnis dan konsumen di kedua sisi Pasifik. Pembalasan Tiongkok lebih dari sekadar tarif. Mereka telah membidik sektor yang sangat rentan bagi AS teknologi. 12 perusahaan teknologi Amerika, termasuk American Photonics dan Novotech, telah ditambahkan ke daftar kontrol ekspor Tiongkok. Daftar ini membatasi perusahaan-perusahaan ini untuk mengekspor barang ke Tiongkok. Ini merupakan pukulan besar, karena banyak perusahaan teknologi AS bergantung pada manufaktur dan konsumen Tiongkok. Menambah penghinaan terhadap cedera, 6 perusahaan AS lainnya, seperti Shield AI dan Sierra Nevada Corporation, telah ditetapkan sebagai tidak dapat diandalkan. Penunjukan ini menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menimbulkan risiko bagi keamanan nasional Tiongkok. Ini akan membuat mereka sangat sulit untuk berbisnis di negara ini. Pesan Tiongkok jelas, mereka bersedia menggunakan pengaruh ekonomi mereka untuk melawan dominasi teknologi AS. Tindakan ini menyoroti sifat saling terkait dari industri teknologi global. Mereka juga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan inovasi. Meningkatnya pembatasan pada perusahaan teknologi AS di Tiongkok dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi kedua negara dan ekonomi global yang lebih luas. Tanggapan AS terhadap tarif 84% Tiongkok cepat. Mereka mengenakan tarif 125% untuk berbagai barang Tiongkok. Eskalasi perang dagang tit for tat ini adalah permainan yang berbahaya. Sementara pemerintah AS menyatakan bahwa tarif ini diperlukan untuk melindungi kepentingan Amerika, banyak ahli khawatir. Mereka berpendapat bahwa tarif pada akhirnya akan merugikan bisnis dan konsumen Amerika. Menambah kerumitan, Trump membuat langkah yang mengejutkan. Dia untuk sementara mengurangi tarif barang dari sebagian besar negara lain menjadi 10%. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk menekan Tiongkok dengan mengisolasi mereka. Namun, taktik ini datang dengan risikonya sendiri. Ini dapat semakin mengacaukan tatanan perdagangan global dan mengasingkan sekutu AS. Situasinya tetap cair, dan tidak jelas apa dampak jangka panjang dari perubahan tarif ini. Dampak perang dagang tidak terbatas pada AS dan Tiongkok.
Ini mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi global. Dana Moneter Internasional telah memperingatkan potensi resesi global. Keterkaitan ekonomi global berarti bahwa tarif yang dikenakan oleh satu negara dapat memiliki efek riak di seluruh dunia. Misalnya, ketika AS mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok, hal itu dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen di negara lain yang bergantung pada barang-barang tersebut. Ini juga dapat mengganggu rantai pasokan global, karena bisnis berebut untuk menemukan sumber alternatif untuk produk mereka. Negara-negara berkembang sangat rentan terhadap gangguan ini. Banyak yang sangat bergantung pada ekspor ke AS dan Tiongkok untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Ketidakpastian seputar perang dagang juga memiliki efek mengerikan pada investasi bisnis dan belanja konsumen. Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh sifat tindakan pemerintah AS dan Tiongkok yang tidak dapat diprediksi. Perang dagang telah mengungkap ketergantungan Tiongkok pada teknologi asing, khususnya dari AS. Kesadaran ini telah mendorong perubahan strategis dalam pendekatan Tiongkok. Negara ini sekarang secara agresif mengejar kemandirian teknologi. Inisiatif seperti Made in China 2025 dan investasi besar-besaran dalam pengembangan chip domestik merupakan bukti dari ambisi ini. Tiongkok bertekad untuk menaiki tangga teknologi dan mengendalikan nasibnya sendiri di sektor-sektor utama. Ambisi ini lebih dari sekadar mengurangi ketergantungan pada AS. Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan, robotika, dan energi terbarukan. Pergeseran ini memiliki implikasi yang signifikan bagi tatanan global yang ada. Jika Tiongkok berhasil dalam upayanya untuk mendominasi teknologi, hal itu dapat membentuk kembali keseimbangan kekuatan dalam ekonomi global. Ini juga akan mengurangi pengaruh AS dalam negosiasi perdagangan di masa depan. Pergeseran strategis ini adalah salah satu konsekuensi jangka panjang yang paling signifikan dari perang dagang yang sedang berlangsung. Pertanyaan jutaan dolar adalah, kemana kita pergi dari sini? Perang dagang telah menciptakan iklim ketidakpastian dan volatilitas. Jalan ke depan masih belum jelas. Akankah kebuntuan ekonomi ini semakin meningkat, atau akankah kepala yang lebih dingin menang? Di satu sisi, kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi. Ada periode relatif tenang diselingi dengan periode ketegangan yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dinegosiasikan masih mungkin terjadi. Namun, ada juga hambatan yang signifikan untuk diatasi. Ketidakpercayaan yang mengakar dan ketidaksepakatan mendasar tentang isu-isu seperti kekayaan intelektual dan akses pasar terus menghambat kemajuan. Hasil dari perang dagang ini akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan langgeng bagi ekonomi global. Perang dagang yang berlarut-larut akan menghancurkan semua pihak yang terlibat. Ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi, hilangnya pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Di sisi lain, penyelesaian yang dinegosiasikan dapat mengantarkan era baru kerjasama dan kemakmuran. Ini akan membutuhkan kedua belah pihak untuk membuat konsesi dan menemukan titik temu. Dunia menyaksikan dan menunggu untuk melihat jalan mana yang akan dipilih oleh negara adidaya ekonomi ini.